Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya. Saya udah sampai di rumah narasumber kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, namanya Veronica, Ya, hai. halo. Nah, Vero ini dulu ini ya, kalau nggak salah mantan kepala cabang ya, ya. Ya, Nah, betul. boleh cerita-cerita dulu dong backgroundnya tuh gimana sih, Jadi saya tuh aslinya kan orang Surabaya, Re. Nah, ya merantau di Jakarta lah ya, kerja di Jakarta. Nah, ya memang nasib kan di Jakarta terus ya, kerja di Jakarta. Memang paling terakhir saya posisi di kepala cabang satu Oke, bank swasta ya. Ya bersyukur banget karena kita sampai posisi itu nggak mungkin betul, langsung tiba-tiba, bener ya, betul, pasti aku betul. dari bawah terus bahkan kita pindah-pindah bank demi karir, I bener see. nggak, demi dapat duit Jadi lebih gede. loncat-loncat gitu, ya. Pastilah, karena kita di satu tempat itu tuh pasti kita agak susah untuk mau berkembang. Tapi kalau ada yang tempat lain menawarin, kita ikut ya kan. Ya seperti itu, tujuannya buat apa? Demi dapat duit. Bener Betul, nggak? betul, betul, Ya kan, betul. demi dapat duit lebih bagus, hidup lebih baik. Karena orang nggak mungkin langsung masuk kerja, misalkan dari staff langsung loncat ke kepala cabang, nggak Nggak mungkin kan, Ci, ya. mungkin, pasti dari marketing dulu yang Betul. bawah banget sampai kita naik atau mungkin kita pindah mendapatkan posisi lebih baik gitu di Walaupun ada luar. orang dalam juga susah, Ci, ya. Wah, ya kan, tau lah ya kalau kantor ya, Ria, udah pasti sikut-sikutan, persaingan tuh ketat karena orang pasti banyak menginginkan posisi kita juga. Betul, setuju, setuju. Bahkan banyak kan yang menjatuhkan kita, mungkin nusuk dari belakang, bener Banyak, nggak? banyak Jadi banget, betul. sebenarnya itu nggak sehat gitu loh, kok untuk lingkungannya sendiri gitu loh. Oke, berarti Cici di bank berapa lama, Ci? Total tuh ya sama pindah-pindahnya ya 15 tahun. Wah, Dari yang bank asik, pernah sampai ke luar negeri juga kan, pernah di Hong Kong juga, pernah oh, pernah Cici di luar pernah negeri. di Hong Kong berapa tahun, Ci? Iya, 2 tahun. Itu juga kerja di bank, bukannya TKW ya, kerja di bank. Tapi saya tuh kerja di bank kayak RM, Relationship Manager, buat untuk orang-orang Indonesia di sana gitu loh. Oh, jadi khusus untuk nasabah Indonesia di Indonesia, Hong Kong sana. Berarti betul. ya mayoriti nasabahnya rata-rata TKW, Ci, ya. Ya, selain TKW juga ada pebisnis juga yang dari sana kan. Misalnya mereka kan banyak bisnis sarang burung walet tuh. Nah, itu juga bisa. Atau aku dari sini dia memang mau transfer ke sana untuk apa Ya, bolak-balik lah, betul, investasi betul. atau apa. Atau bisnis segala macam ya, Ci. Ya, kayak gitu. Oke, oke. Nah, selama 15 tahun itu kan pasti punya banyak pengalaman nih, Ci, ya. Mm-mm. Pengalaman-pengalaman apa sih, Ci, yang paling berkesan selama menjadi kepala cabang gitu? Sebenarnya kepala cabang itu bukan jelek ya, Rea. Itu juga posisi bagus. Siapapun juga, aduh, pasti orang lihat dari luar, aduh, kamu bagus banget. Ya kan, karena satu, kamu dapat fasilitas pasti ya, karena kita mobil, supir, apa belum lagi kayak kartu kredit atau apa, Pak, banyak lah. Terus habis gitu kita juga punya karirnya kan bagus ke depannya itu. Betul. Karena memegang satu cabang, ya kan? Kita juga membawain ada staff, ya enggak? Karirnya tuh bagus untuk nasabah juga, yang nasabahnya bagus-bagus juga. Cuma kalau saya ya, kita kan kalau perempuan itu pasti mentok-mentoknya nih, kita harus memilih tuh dua. Kalau kita sudah menikah ya, kalau masih single kan mungkin gak ada masalah, mau karir setinggi-tingginya malah bagus, ya kan? Bahkan kamu harus pasti single setinggi-tingginya. Main waktu saya ke luar negeri itu masih single gitu kan, tinggal berangkat bawa koper ya. Kalau punya anak, kita sudah menikah nih, nah kita kan punya anak, nah kita akan memilih dua pilihan, mau karir atau anak. Nah, kalau kamu mau karir, berarti harus tega. Tinggalkan anak, tutup mata, tutup telinga, ya kan? Tapi kalau mau anak, tinggalkan karir. Itu pasti kita akan ketemu dua itu. Itu dilema banget, Ci, ya. Nah, dilema banget, apalagi ya bukan belum wakil urusan pembantu segala macam. Itu juga masalahnya, kita punya anak ini kan kita sudah lahirin terus kita sia-siakan. Betul, setuju. Dititipkan mbak yang mendidik mbak, bukan kita loh. Nah, itu banyak banget nih sekarang kan yang Hmm, apa ya, isu-isunya ada fatherless lah, maksudnya nggak ada peran ayah. Terus juga kadang-kadang ya. eh ini ya, temen-temen saya juga kan banyak tuh juga cerita tuh, aduh, gue pusing nih, mbak gue pulang kampung, anak gue tantrum banget, Ici, ya. Hmm,
Bener ya? Itu benar, apalagi Mbak yang sudah sangat-sangat cocok sama anak kita loh. Dia bahkan lebih sayang sama Mbak daripada kita. Karena saya pernah ya punya Mbak, ya memang ini cukup lumayan lama ya. Dan memang kan saya tinggalin terus pulang malam ya, udah pasti tidur sama Mbak malam-malam. Saya kan cuma pulang jam 9, kadang-kadang ya udah tidur sama Mbak dalam kamar bersama dengan Mbak loh. Nah itu aja saya juga sedih banget, saya sudah cari duit, capek-capek mau ketemu anak, buka pintu, ya anaknya sudah tidur di peluk Mbak. Nah, aduh saya gimana ya, saya cuma bekas-bekas Mbak. Cuma maksud saya itu yang membuat anak jadinya aku lebih sayang sama Mbak daripada Mama. Dan itu banyak kejadian di luar sana Banyak sih ya. banget, jadi pas Mbak pulang, waduh dia lebih peluk Mbak loh. Mbak jangan pulang Mbak, aku aja mungkin nggak digituin ya kan. Ibarat kata kita pergi aja, ibarat kata ya Nah, udah. dia cuma seneng-seneng doang sama mamanya pada saat ke mall minta mainan apa ya. Tapi kesayangannya itu loh, rasa sayangnya tuh lebih ke dia. Mbak pulang dia nangis, ya kan. Pada saat berantem aja ya, anak saya pernah tuh ribut berantem itu kan, anak saya 3 berantem. Dengan Mbak cuma ngomong sini kamu, langsung nurut lah. Saya kayaknya gimana, kayak cuma emosi-emosi doang. Itu aja saya udah ngerasa aduh kayaknya salah besar. Karena anak itu kita punya golden hour, Betul, ya betul. kan. Anak umur 1 sampai 5 tahun itu adalah saat kita mendidik dia, membuat karakter dia nih. Nanti dia umur 6 sampai 10 baru dia ketemu sekolah, ya kan, dididik di sekolah. Tapi 1 sampai 5 nih kan yang didik siapa? Kita di rumah duluan tuh. Nah di situ karakternya harus kita bentuk dulu tuh anak. Oke, oke. Nah, Ci, maksudnya saya tuh gini, pas di bank dulu ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget buat Civero sampai ibarat kata sampai sekarang tuh masih suka keinget-inget gitu? Karena kan 15 tahun tuh kan Ya panjang sekali gitu kan. pasti. Itu dan salah satunya tadi kan yang Civero bilang, maksudnya gue dilema nih Ya. antara milih keluarga satu anak. Itu kan dua-duanya butuh, bener Ya, nggak? Dua-duanya betul, butuh. Karena betul. dari karir kita butuh uang, jujur aja kita butuh uang. Tapi Betul. kan di satu sisi juga anak itu penting banget gitu, karena kan seumur hidup kita sama anak, bener nggak? Kalau di Betul. kantor bisa jadi ya mungkin saat ini kita di bank A, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin kita hijack di tempat yang lebih bagus, pasti pindah dong. Betul. Gitu. Nah kalau di pengalaman di kerja sendiri tuh Ci, apa sih yang paling berkesan Ci? Mungkin dari kerjanya atau mendidik sama anak. Dari kerjaan deh, kerjaan. Kalau kerja ya jujur aja. Pasti kalau di bank kita kan juga apa ya, kalau ada pencapaian pasti ada trip segala macam tuh, ada bonus tuh iya. Pasti kita akan ke situ lah ya, karena kita mau kejar uang, ya kan. Nah kalau saya sendiri ya, pengalaman unik saya nih, kalau kita ngomong ke anak ya, karena kan tadi Ray bilang kan kita pasti ada dilema ya. Saya juga mau pingin tetap bertahan di karir saya supaya saya jangan dikeluarin, ya kan. Tapi saya juga pusing nih anak saya bagaimana ya. Saya pernah tuh punya pengalaman unik tuh pada saat lebaran teman-teman. Jadi lebaran kan Mbak pulang. Nah Mbak pulang kan janjinya kan, oh iya saya pasti balik ya kan. Pasti Mbak di PHP lah ya. Oke, sementara saya tuh tidak bisa cuti karena saya kan Kristen ya. Betul, betul. Biasanya saya malah tambah disuruh pegang cabang teman saya yang Muslim. Oke, karena Jadi saya malah tambah pegang 2 cabang itu. ya, Setiap kali sebutannya lebaran. pertukaran Ya, gitu. nanti pas Natal giliran dia yang jagain cabang saya. Nah, saya tidak pernah cuti selama lebaran. Saya hanya libur sesuai pemerintah aja. Nah, itu Mbak ternyata bohong, ya kan? Janji palsu. Bilangnya mau balik, saya telepon, nggak angkat, nggak ada balasan. Nah, saya kan nggak mungkin secepat itu kan ambil Mbak lagi ya. Nah, mau nggak mau apa? Ini dilemanya teman-teman. Karena apa ya? Saya kan juga nggak mau dipecat, Betul. ya kan? Saya juga mau mempertahankan karir saya juga. Nah, saya bawa itu anak saya bersama strollernya, makanannya semua, baju ganti ke kantor. Jadi dulu masih ada suami saya, jadi pagi sampai siang itu ke kantor saya. Kan saya emang di kepala cabang kan ada ruangan ya. Cuma itu saya sudah bilang sama staff saya terpaksa bawa karena nggak ada Mbak.
nggak ada yang jaga di rumah. Itu pun saya bawa sama saudara-saudara, saya kasih makan sambil kerja di ruangan saya. Nah, siangnya setelah makan siang baru diambil suami saya sampai sore tuh. Buat ganti di kantor dia. Enggak, Oh, Daniel pulang. Kadang-kadang dia pulang ke apartemen, dia yang tidurin. Tapi sudah makan kenyang sama aku. Saya kalau laki-laki kan kadang-kadang susah ya. Lebih banyak sama mamanya. Itu saya pernah, teman-teman. Saya pernah sampai seperti itu ya. Kalau masih zaman anak masih lebih bayi lagi, saya juga pernah kita sambil pompa ASI di kantor. Itu juga ya gimana ya, sedih banget lah teman-teman. Siapa sih yang nggak mau lihat ibu-ibu enak banget ya pagi-pagi jemur bayi, jemur anak. Saya tidak pernah menjemur anak. Yang ada saya berangkat ke kantor, anak saya nggak pernah dijemur, cuma hari Sabtu dan Minggu saja dijemurnya. Itu loh teman-teman, saya juga sedih. Mungkin teman saya ngelihat, ih Vero keren ya pagi-pagi berangkat dijemput sopir ya kan, pakai baju rapi. Mungkin dia juga ngelihat saya, ih enak ya jadi Vero ya. Saya juga ngeliat dia, justru kamu enak banget pagi-pagi kamu jemur anak, ya kan bisa main sama anak. Saya tidak pernah teman-teman, yang ada saya mandiin anak saya pagi-pagi. Saya pernah tuh karena mama saya kan nggak bisa mandiin bayi ya, waktu masih bayi banget ya kan, kita cuma 3 bulan tuh. Bulan keempat kan langsung masuk kantor lagi kan, masih kecil banget kan. Nah mama saya mau bantu jagain, cuma dia nggak bisa mandiin karena dia takut jatuh gitu ya. Setengah 7 pagi saya tuh mandiin anak saya loh, bukan orang lain jemur bayi, saya mandiin supaya dia tuh sudah mandi dulu nanti dijaga mama. Nggak apa-apa dia sampai sore nggak mandi kan, nggak ada masalah bayi. Saya pernah sampai sebegitunya karena ya mau gimana, saya langsung karena titipin waktu mama ya, karena waktu juga. Nah saya ambil anak saya udah wangi, titipin ke mama, itu berangkat kasih ke tempat mama itu. Nah kayak begitu teman-teman, sebegitunya. Tapi saya nggak ada jalan lain karena saya kan memang masih mau kerja, perlu uang ya kan. Bukan karena suami kerja saya juga bergantung pada suami ya, karena kita nggak bisa ngandelin satu orang. Nah saya juga sayang sama karir saya waktu itu kan, karena karir ini nggak dicapai cuma dalam sekejap gitu kan. Nah saya dilemanya ke situ tuh Oke, dulu Ko Daniel juga kepala cabang ya Ci ya, kebetulan ya. betul. Jadi teman-teman just info, almarhum suami Ci Vero, Ko Daniel teman saya juga. Beliau itu dulu kepala cabang. Iya, Sama-sama kepala cabang juga nih berdua ya. Betul. Nah, itu kalau sama-sama kepala cabang kayak gitu Ci, pasti kan gini ya, ada persaingan dong. Iya betul lah, karena kita di bank yang berbeda teman-teman ya. Bukan bank yang sama pun pasti ada persaingan. Bank yang sama pun udah pasti nggak mungkin, karena kalau pasangan ya nggak mungkin kita di satu company Meskipun misalnya nih yang perempuan di kepala cabang, yang laki di manajemen, itu kan kita satu company. Takutnya kan ada fraud ya. Nah saya pasti kan berbeda bank. Cuma kita kan tetap aja dong, kita sama-sama di bank, berbeda bank, kita pasti punya persaingan, jadi kompetitor. Dengan suami sendiri aja kita bisa kompetitor loh teman-teman, ya kan. Nah karena apa? Karena saya punya target juga, dia juga punya target kan. Nah saya juga punya nasabah, dia juga punya nasabah. Saya juga takut nasabah saya diambil sama suami saya sendiri. Coba ya? Iya, saya juga takut HP saya diambil sama dia. Wih, nama-namanya nih terus dicatat ya kan. Saya takut juga dihubungin sama dia loh teman-teman, karena gini, dulu saya itu cabangnya itu nggak jauh. Jadi saya di Tanjung Duren, yang suami di Green Garden ya, jadi nggak jauh sebenarnya. Deket bang, dekat itu. Nah karena kenapa kita deket itu? Supaya demi anak. Biar. Nah supaya saya bisa ngawasin anak. Kalau misalnya saya nggak ada meeting ya, pasti aku lebih baik pulang. Aku cuma untuk lihat anakku dikasih makan atau bagaimana ya sama mbak ya, karena saya semua tinggal sama mbak. Sama kalau saya meeting ya saya minta tolong sama suami juga ya, kita saling kontak. Kamu lah ya. Iya, aku pulang ya, dia yang pulang untuk melihat anak kita. Betul. Kita pilih yang deket cuma karena itu, karena anak waktu itu masih kecil sekali. Kalau di situ kompak, tapi kalau giliran udah data-data, nah itu saya ya. Itu pasti karena gini teman-teman ya, kita kan punya target masing-masing dong. Saya juga nggak mau dong uang dananya nasabah saya diambil pindah ke suami saya kan. Saya kan malah minus ya.
dia juga pasti nggak mau. Bahkan saya lihat nih, misalnya dia programnya nih, wah programnya menarik nih ya, saya buka rekening, dapat lock and lock gitu ya. Wah, saya lihat program dia lumayan nih. Saya pun akan membuat, cuma saya buka rekening, dapatnya misalnya Tupperware. Nah, makanya begitu coba teman-teman. Saya suka ngelihat ya, dia ternyata bikin gathering kayak begini ya kan. Wah, berhasil juga lumayan nih. Nah, saya bikin versinya tapi saya agak lainin dikit. Seperti begitu ya teman-teman. Karena apa? Ya karena saya mempertahankan karir saya, dia juga. Ya kan, yang ada sering pulang ngeluh ya. Kita bukannya pulang rumah sudah sama-sama capek, bukannya kita malah ngobrol enak, malah kadang-kadang ngeluh ya kan, lebih banyak ngeluh-ngeluh doang. Terus belum lagi masalah ribut, anak-anaknya berantakan misalnya gitu sama mbak. Nah itu teman-teman, banyak ributnya sebenarnya. Jadi yang di mata orang keren bagus belum tentu juga sih ya, Iya, karena kan banyak banget nih kita ngeliat, wih kepala cabang enak ya gitu iya, kan. Dan yang benefit yang maksudnya yang benefit yang tadi kayak Cici bilang, oh gue bisa bawa anak nih pakai stroller, itu kayaknya kalau staff-staff biasa nggak bisa, nggak Ci, bisa. karena nggak punya tempat kan. Iya, Kalau Cici tadi ada privilege lebih, iya, punya ruangan gitu kan. betul. Gitu. Tetapi kan tetap aja yang aku bilang kan, kita itu kalau saya perempuan ya, kita itu kan pasti akan ketemunya itu di persimpangan itu. Tuh. Kalau sudah menikah punya anak, ya kan? Pasti kita akan ketemu nih dilema anak dan karir. Dan Itu berat. betul. Untungnya juga Civero maksudnya dari segi pasangan almarhum Ko Daniel dulu mendukung ya Cici untuk kerja, karena sudah Ya. sedikit sekarang banyak ya kita ibarat kata orang perempuan mereka meniti karir setinggi tingginya ketika merit, atau pasangannya bilang nih, yaudah lu di rumah aja cetek selesai. Ya. Walaupun waktu itu belum punya anak gitu ya, lu di rumah aja gitu. Nah kalau saya, karena mungkin Daniel juga tahu ya, kita juga kan saya dari muda kerja terus ya, dan dia juga tahu saya punya karir ini kan bukan didapat dengan gampang. Nah dan juga dia melihat kan, ya udah kenapa enggak, kita ada 2 income, dipikir gitu kan, ada income dia, ada income saya gitu loh, makan mungkin hidup kita jadi lebih enak, kita pikir begitu. Makanya kenapa kita cari cabang sampai bela-belain yang deket sama rumah, ya kan, bertahan di situ demi anak juga Oh dulu sebenarnya. Cici tinggal di Jakarta? Iya, dulu sebelum di Bintaro di Tanjung Duren. Oh, Makanya saya pikir, wah Bintaro Tanjung Duren Grand Enggak, Garden jadi dulu lumayan tuh juga ya. dulu tinggal di Tanjung Duren di apartemen Mediterania kan. I see. Sebelum pindah ke I see, Bintaro I see. ini. Jadi dekat, benar-benar dekat. Nah, tujuannya untuk anak, teman-teman, demi belain kayak gitu loh. Setuju. Nah ini buat anak-anak nih ya nonton, teman kalian bisa lihat perjuangan orang tua tuh sampai segitunya loh buat kalian. Mungkin Ya. kadang-kadang mereka kadang suka nggak ngelihat ya Ci ya gitu ya. Ya. Wajar lah, kita juga wajar karena waktu kita waktu masih anak-anak juga ngerasain kayak gitu ya. Ih mama begini, papa begini. Saya pun juga dulu waktu kecil gitu, ih papa kok begini. Pas ketika punya anak merit langsung tuh kayak ditampar plak, sadar loh. Dan juga gini ya teman-teman ya, kalau anak kan mungkin dia nggak ngerti kenapa mama pergi, ya kan. Itu setiap kali teman-teman ya, setiap kali saya berangkat ke kantor, waktu itu anak kan masih kecil-kecil ya, setahun, satu lagi yang nomor pertama 3 tahun ya kan, maksudnya dia maksudnya kepingin dong sama mama, mungkin bermain, mungkin kepingin lah apa. Tapi saya sudah pakai baju rapi, setiap kali saya pakai baju rapi dia tuh nangis tuh teman-teman, nangis Karena terus, tahu bakal nangis terus ditinggal kan. ya. Iya, dia nggak bisa ngomong tapi dia cuma bisa peluk dan nangis ya kan. Saya pernah nih ya, rok saya kan pakai rok dulu tuh ya, pakai rok gitu kan. Dia tahu nih saya udah mau pakai baju jas mau berangkat ke kantor ya, dia tuh nangis peluk tuh sampai peluk kan masih kecil ya, jadi di paha gitu, sampai rok saya basah tuh bukan karena air, itu air matanya anak saya loh. Tapi saya tetap tutup mata, tutup telinga, kita tetap pergi gitu loh, tetap kita singkirin tuh anak, terpaksa kita singkirin gitu ya, kita tetap kabur, tetap pergi teman-teman. Itu ya gimana ya, Ya. setiap Mau kali nggak mau Ci ya kondisinya ya. setiap kali aku masuk kantor, duduk di ruangan gitu ya, nyalain komputer gitu, pasti nangis tuh teman-teman. Karena apa ya,
gimana ya, kadang ngeliat mukanya gitu kayak innocent, tapi dia tuh mau kepingin ngomong, "Ma jangan pergi," tapi saya terpaksa harus pergi. Ya seperti saya bilang, teman-teman harus pilih Betul. mau karir atau anak. Itu nggak ada di tengah-tengah itu. Ya kalau yang bisa berhasil sukses ya saya akuin jempol, tapi kita Hitungan pasti jari akan, lah Ci ya. ya tapi kita akan ketemu di persimpangan itu pasti. Nah, Ci, waktu kerja itu goalsnya apa sih Ci? Yang Kan tadi kan pasti Cici meniti karir 15 tahun tuh panjang gitu kan. hmm. Pasti kan nggak mungkin ada oh gue mau capai ini, capai ini, capai ini gitu Ya, kan. sebenarnya ya kalau dibilang goals yang gambaran banget itu sebenarnya itu hampir ngeblur, nggak ada. Saya cuma kepinginnya punya income, itu doang. Income ya karir sayang ya, punya income, pingin income lebih baik pasti dong. Suatu saat saya jadi kepala cabang, di bank lain saya pindah jadi head of area, head of region. Tapi ingat, semakin kita tinggi itu semakin tanggung jawabnya lebih gila lagi, ya kan? Saya cuma kepingin punya duit banyak, nah itu ya kan, ya kita bisa beli rumah, beli mobil, ya kita cuma mau pengen itu, atau jalan-jalan ke luar negeri bersama anak. Hanya itu impiannya, nggak ada impian yang sangat punya gambaran impian, punya vision gitu, punya visi, itu nggak ada sebenarnya. Cuma sebagai monoton aja, emang itu kehidupan hari-hari aja. Oke, berarti kalau istilah sekarang tuh kayak rat race ya. Jadi ya lu muter di Ya, roda-roda itu ya aja kita ya. kerjain kayak robot aja, pagi banget kerja, kita cuma mau dapet duit, I see, I see. tidak Nah, punya gambarannya mau kepingin apa. abstrak gitu Ci ya. Karena Iya, kita mungkin jadi kebanyakan sadar juga Ci, maksudnya oh contoh gue mau mimpi mau punya Mercy, mau punya BMW, gue mau punya rumah di daerah ini, sadar gitu kan ya, dulu gaji berapa untuk capai itu betul. juga mereka jadi lebih karena mimpi. Ya, bisa mungkin, tapi kita ingat itu kita loan, itu akan diikat sama kantor. Nah, dan ingat ya, loan itu kan 10 tahun, 15 tahun. Kita diikat sama kantor. Ya istilahnya maaf kata mungkin budak ya. Udah mau disuruh pindah kemana, ditaruh tempat yang nggak enak, terpaksa menurut. Karena kita punya ikat. Oh yang ini ya, kalau kalau setahu saya tuh orang bank itu bisa bisa minjem loan Bisa. itu untuk rumah bunganya kecil banget kalau nggak salah ya. Iya, karena kita ada karyawan, rate staff. Di Itu bawah 5% separuhnya. kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya setengahnya. Misalnya contoh BI 9%, pasti kita setengahnya 4,5. Jadi contoh orang lain bayar cicilan 9 juta, ya kita cuma 4 juta. Tapi kita akan diikat oleh kantor itu. Justru malah kenapa dengan yang performance-nya bagus, orang yang performanya bagus pasti ditawarin. Karena Nih, diikat. rumah, mobil. Kenapa? Karena dia makin seneng. Nah, nih orang pasti 10-15 tahun. Masih aman. Nah, tapi ingat 10 tahun, 15 tahun, apakah performance kita bagus terus? Pas performance jelek, nah tuh kita dipindahin di tempat yang nggak enak. Terpaksa kan? Kita harus Terpaksa kan harus ngikutin meskipun kita dengan tekanan batin. Terpaksa kan, karena sudah diikat itu. dan Kecuali kita dendanya gede Ci ya. lunasin. Kalau misalkan Ya, kita lunasin kalau nggak salah dendanya juga lumayan pokoknya besar. kalau mau dilunasin, balik jadi nasabah lagi. Seperti rate nasabah. Nah, balik jadi 9 lagi. Oke. Dan tapi dikurangi dengan yang sudah kita Iya bayar. kurangi pokok ya segala macam. Ya, itu berat. Berat kalau kita, kecuali kita memang mau pindah keluar ke bank lain ya. Mungkin bank itu akan cover nih loan Loannya. kita. Oke. Tapi kalau kita nggak mau pindah, itu kan kita harus lunasin pakai uang kita sendiri. Ya itu kan kasusnya mungkin di hijack ya. Kalau di hijack kan Ci, Iya. oh gue punya loan nih di sini. Iya, Ya, itu nanti urusan kita ceritain. internal lah gitu Betul, kan. nanti urusan HRD dengan HRD tuh. Dia akan take over, kita punya loan. Itu. Nah, Ci, gimana sih Cici sama Ko Daniel dulu diperkenalkan di Vision ini? Nah, puji Tuhan ya, dulu kan memang Daniel itu awal pertama kali itu, ya memang ini jalan Tuhan ya. Daniel itu sempat sakit, pertama kali pada waktu dia masih di bank. Waktu masih di Bank Masih Danamon di ya? bank Kalau nggak salah Danamon, Danamon. ya. Dia tuh terkena serangan jantung pertama kali itu di kantor. Oke.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, sama seperti kejadian yang ya kita juga nggak tahu. Pagi-pagi kita berangkat seperti biasa. Cuma saya kaget siang-siang tuh ditelepon temennya bahwa Daniel itu dilarikan ke rumah sakit oleh temennya di waktu itu di Geraha Kedoya. Ya paling dekat soalnya sih itu. Iya, aku juga kaget kenapa ya. Nah disitulah saya ngelihat Daniel itu di ICCU pertama kali. Itu saya ngelihat sendiri. Saya kan datang tuh siang-siang, saya istirahat makan siang, skip, saya pergi ke rumah sakit, saya mau lihat dia. Saya lihat dia tuh tergeletak di ICCU tuh, dia kena serangan jantung itu di kantor ya. Pagi-pagi padahal kita seperti biasa, kita nggak tahu terjadi itu. Nah dari situ teman-teman saya tuh sadar banget bahwa apa yang kita kerjakan, saya sama Daniel punya karir, punya kerja, income, gaji, fasilitas, kayak nggak ada apa-apanya. Karena saya takut kehilangan suami saya juga. Ya kan? Karena ya saya ngelihat apa yang kita kerjakan ini ternyata bukan bener gitu loh. Orang lihat di luar, kulit luarnya, ih kamu hebat, kamu bagus, karirmu bagus, tapi di dalamnya tuh bobrok banget. Ya kan, hubungan suami istri pasti kacau balau ya. Seperti tadi saya bilang, malah kita kompetitor, banyak ributnya sebenarnya. Ya kan, terus habis gitu belum lagi dalam dari sisi kita kan nggak pernah tahu nih, saya nggak pernah tahu jadwal dia ketemu sama siapa hari itu, makan apa ya. Saya juga sibuk sendiri, kita janjian mau makan siang aja susah Padahal dekat itu ya. nah padahal deket tuh. Misalnya suami saya udah WA nih, ayo kita makan siang bareng, oke gitu ya. Pas hari hanya ternyata saya sudah dijemput sama Daniel nih ya. Dia udah di depan cabang tuh. Aku ada transaksi misalnya gitu. Transaksinya yang kebetulan investasi yang memang ada cut off time-nya kan sampai jam 1 doang, atau forex. Nah saya kan nggak bisa tinggal karena saya ada verifikasinya kan. Nah itu aja dia udah marah-marah di luar, katanya kamu bisa. Jadi ribut teman-teman. Seperti itu loh. Nah itu yang membuat kita memang punya karir bagus, tapi hubungan kita keluar suami istri kacau balau, sama anak apalagi lebih kacau ya, karena anak bersama mbak terus ya kan. Dan kesehatan, ternyata saya sadar suami saya itu tidak baik. Mungkin dia makan telat terus, saya juga nggak pernah tahu dia makan apa, saya juga nggak pernah tahu. Yang Karena penting makan lah ya. nah, karena kita cuma WA-WA, kamu udah makan sudah, ya sudah, saya nggak tahu dia makan apa. Atau dia banyak makan junk food dan terlalu terlambat sampai kena. Itu saya tuh sadar teman-teman. Ya kan, sadar bahwa salah jalan, kayak salah jalan gitu loh teman-teman. Itu. Nah, terus diperkenalkan divisinya gimana Ci? Jadi kan gini, Daniel tuh punya teman baik, itu kan sudah join division. Oke. Dia yang jenguk Daniel tuh ke rumah sakit. Kok siapa? Kok Waktu itu udah nih? bukan ya, Ko Denny sebenarnya kenal karena kan Ko Denny nasabah Daniel ya. Ko Denny sudah berkali-kali ngomong tuh kalau setiap kali mau ngambil duit atau apa, hei Daniel, kamu ngapain di sini terus gitu kan. Terus Dengan logatnya dia. sementara Daniel itu suka ngelihat, ih kan kalau kita ada laporan income ya, in out ya, laporan in sama out ya. Laporan innya tuh atas nama itu kode ke Ini utama Hartono. Cinga Cinga ya? Gila, sekali masuk 750 juta, 500 juta. Sampai dia tuh bingung, nih orang kerja apa ya? Uang yang masuk Cash per flow-nya bulan ya? loh. Dan sekarang tuh 2 kali loh terimanya kan, awal 750 ya, misalnya di akhir tanggal 22-an 500. Sampai dia pernah cerita sama saya nih, malam-malam kalau pulang tuh, ih gila, aku punya nasabah ya, kerja apa ya, orang punya duit gila tiap bulan segitu, apa narkoba atau apa ya. Nah dan lucunya ya, Ci Inga tuh selalu telepon. Kalau ada laporan masuk kan dia selalu telepon Daniel, Daniel, tolong dong cekin rekening Ci Inge, ada masuk duit segini, sudah masuk belum? Kan Daniel buka di laptop di komputernya, oh iya Ci, sudah masuk. Iya, itu uang dari asuransi ya, terus ditutup. Daniel suka cerita, dia lu ngomong gitu, iya itu uang dari asuransi ya Daniel, terus ditutup. Dia jadi penasaran, hah, uang asuransi gede banget gitu kan ya. Nah dia tuh suka cerita sama saya tuh teman-teman, kalau malam tuh, itu gila, itu nasabah ya, gila gede banget duitnya. Nah saya pernah tuh, bagi aku dong nomor teleponnya gitu kan ya.
supaya siapa tahu aku bisa dapet nih untuk masuk ke apa kek, ya kan, deposito kek, apa obligasi investasi. Dia pernah bilang gini, kamu hati-hati, nanti pasti kamu akan direkrut dibilangin asuransi terus, ya kan, karena Dana tuh tahu itu dari asuransi. Cuma kita tuh sebagai orang bang, aduh jualan asuransi lagi, pasti ada rasa males karena kita juga punya target di bank, jualan asuransi. Padahal udah tahu duitnya gede Ci ya. Iya, tapi kita kayak aduh, langsung kayak gini ya, belum tahu apa-apa sudah punya negatif dulu. Ah, males asuransi. Padahal kita sudah tahu ada orang duitnya segitu banyak tiap bulan loh masuknya. Bukan sebulan sekali, setahun sekali Ci ya. Nah, sebulan 2 kali. Itu Della sudah cerita. Ini hebat, Fer. Bapak orang punya income sampai segitu gede. Nah, sampai lama-lama bener dia akhirnya gara-gara dia sakit. Nah, kan dijenguk temen nih, ya waktu itu yang leader yang lalu. Nah, itu dia ngomong tuh, makanya kamu coba lihat dulu, dengerin bisnis ini kayak apa. Orang kan nggak mau, orang taunya negatif dulu, tapi nggak mau membuka hati, buka pikiran untuk tahu dulu kenapa enggak, ya kan, why not, nothing tulus kan, kita cuma mau tahu apa ya, dapat informasi bagus. Nah, itu Daniel yang pertama kali datang Oh di situ. ke acara kayak BSP. Itu Daniel pertama kali datang. Saya tahu dia bilang, aku mau denger. Ya udah kamu aja. Karena Itu apa? masih aja, Ci. Ingat, nah, saya masih di bank, saya juga tahu. Wah, karena ingat ya, kita di bank kalau kita ketahuan jadi agent, itu udah pasti kita di PHK, teman-teman. Udah nggak dapat surat referensi. Apa yang kita punya kerja, contoh ada uang jasa, uang pensiun, itu nggak Hilang. pasti nggak dikasih. Udah benar-benar kayak Ibarat di kata, PHK, udah kayak ditendang. karir ambruk lah ibarat kata ya langsung. Iya, kita juga nggak mau ya, kita mau keluar baik-baik kalau bisa kan. Nah, saya pasti suruh dia, kamu dengerin dulu, ya kan. Itu pertama kali yang dengerin dia. Itu udah di IOB atau masih di Jaya? UOB. Oh IOB. Iya, gitu. Oke, jadi ceritanya ketika Ko Daniel kena serangan jantung itu, Iya. udah pulih lagi, terus akhirnya ya mungkin membuka hati Mau lah ya. melirik ya, karena begini teman-teman, nih saya cerita juga ya. Daniel kan sempat lama tuh 12 hari di ICU, terus sempat pindah ke kamar biasa. Ya hampir sebulanan nggak ke kantor, ya kan, karena sakit, belum lagi recovery di rumah. Teman-teman tahu, dia masuk kantor balik cabangnya lagi itu sudah digantikan oleh orang lain sebagai kepala cabangnya itu. Langsung, Ci. Iya, dia sampai telepon saya tuh, kan dia tiba-tiba telepon saya, Fer, ternyata aku sudah ada orang lain dalam kantor cabangnya dia itu. Itu ternyata siapa? Itu orang dari bank saya juga. Jadi dari bank aku, Bank Permata, pindah ke Danamon jadi kepala cabang. Itu temanku, dia di cabang Muara Karang, dia pindah ambil pegang cabangnya si Daniel. Nah, Tanpa konfirmasi, seperti Ci. itu. Biasanya kan ada konfirmasi dulu ya. Nah, terus sempat Daniel suruh lapor, suruh ketemu atasannya. Dia bilang, ya coba kamu tanya atasan gitu kan. Dia sempat tanya atasan tuh, kenapa tiba-tiba dipindah. Cuma bilang gini atasannya nih, ya kan karena kamu kan sakit, ya kan kamu sakit, dia nggak mau taruh yang berat-berat. Nah, dipindahlah Daniel jadi investment spesialis dari kepala cabang. Sementara investment spesialis itu nggak ada tempat tetap ya, dia tuh kayak pindah sesuai dengan cabang butuh aja. Dan kebetulan Daniel pegang cabang daerah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Disinilah kenapa ketemu Bintaro dia. Nggak pernah tahu Bintaro, dia jadi ngerti, ternyata Bintaro tempatnya juga enak gitu loh. Tapi Ya. dari situ, bayangin kita tinggal di Tanjung Duren loh, ditaruh di jauh gitu. Sebenarnya kan kalau secara manusiawi, Ya, kita katanya Jakarta Barat. kamu sakit, sakit kan yang oke dipindahin dari kepala cabang ya, kamu investment spesialis, tapi jangan jauh-jauh dong sebenarnya. Tapi Barat coba, sama pusat lah. Nah, apa-apa, tapi malah tambah dipindah di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan loh. Pegangnya Pondok Indah, terus ya ini kan Bintaro, BSD, disitulah Daniel jadi kenal daerah ini. Oh, berarti kalau secara struktur Ci ya, dari kepala cabang ke investment spesialis turun dong. Sebenarnya turun.
Cuma dia bedanya gini loh, kalau kita kepala cabang kan kita pegang cabang. Nah, investment specialist sebenarnya kamu tuh nggak ada pegangan tetap. Jadi misalnya nih tadi kan ditaruh di apa, dia pegang cabang area Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, pegang cabang Pondok Indah misalnya gitu, Bintaro, BSD. Ya dia kayak loncat, nanti besok lagi ke sini, besok lagi kemana. Nggak ada punya kursi tetap gitu loh. Nggak ada punya meja tetap gitu, nggak ada. Jadi dia ya Tergantung callingan aja. iya, betul. Misalkan Pak Daniel, besok saya ada mau ada Ada nasabah yang saya nih di perlu. Pondok Indah. Ke Iya, situ. pergi ke sana, dia duduk sampai siang. Nah, nanti dia pindah. Kayak begitu. Oh, iya. Sebenarnya tuh menurut saya itu lebih capek karena Pasti. lokasinya. Satu, mobilisasinya, karena dia Iya. kan harus jalan dari tempat A, tempat B, tempat C. Iya. Dan ya kalau saya ya, kalau saya secara karir ya, kalau kita di karir di bank, itu jadi tanda tanya sebenarnya. Kayak nggak ada posisi yang firm gitu loh. Kalau kamu kepala cabang kan kamu ada bangkunya, duduk di situ, tanamanmu terus di situ. Ini kan tidak tetap. Kamu bisa di sana, besok di sana, besok di sana. Dan kadang-kadang dia diam kayak nunggu yang mau nanya gitu ya, atau dia kasih pencerahan, oh ini market lagi bagus begini begini, cocoknya nanti masuk sahamnya ini. Seperti itu tugasnya sebenarnya, tapi nggak tetap gitu, nanti dia pindah lagi Betul, besok betul, lagi di betul. mana sesuka-suka. Tapi kalau udah kayak gitu no choice ya Ci ya. Ya, Udah nggak ada waktu itu pilihan. kenapa ya? Karena kita kan masih mau berkarir di sini kan, masih nggak mau dikeluarin kan, apalagi Daniel habis sakit. Siapa yang mau terima kan? Nah, terpaksalah dijalanin. Hmm. Sebenarnya dengan lebih capek. Oke, oke. Nah, tadi kan Cici bilang maksudnya, oke, kalau Daniel datang ibarat kata menyerahkan diri lah, mau lihat gitu kan. Mau buka hati, buka Betul. pikiran, coba lihat kayak apa bisnis ini. Terus kenapa terus memutuskan untuk pilih division? Nah, nih ya, satu karena dia lihat Kodeni. Oke. Karena kan Kodeni sudah berkali-kali datang ke cabang dia dengan cuma kayak ngerjain gitu kan. Hei kamu ngapain kamu di sini terus? Dia datang pakai celana pendek dengan kadang-kadang narik US. Dia juga cerita Daniel, gila tuh orang narik US. Karena kan kita baru tahu ya ada kontes US Betul, ya. betul, betul, betul. Nah, dengan celana pendek, santai, ketawa tiwi, ya kan. Terus setiap kali Inge istrinya cuma nelpon, hei Daniel, tolong cek uangku masuk belum? Uangnya banyak juga. Nah, Daniel respect mungkin dari Kodeni. Dengan cara Kodeni yang mendekatin dia, dia coba boleh aku mau tahu ya. Pas dia denger sebenarnya tuh kita baru terbuka loh mata kita, Re. Karena dulu kita kacamata kuda. Karena kita kita tahu punishmentnya kalau kamu join di asuransi habis dah. Kita dipecat, kita dengan keluar dengan tidak enak gitu, dengan tidak hormat ya. Nah, kita nggak mau, udah kita nggak mau kita nyelamatin sendiri gitu loh. Udahlah nggak mau cari tahu, nggak mau ikut-ikut campur itu karena kita takut. Nah, kita kacamata kuda. Sebenarnya pas kita dengerin BSP itu, kita baru tahu ternyata komisinya gede banget. Sementara di bank kita udah jualan asuransi juga, diteken ya. Terus dengan target yang gila-gilaan, diajarin juga kagak, komisinya kecil banget. 0,5. Oh, 0,5 Ci, bukan? Aduh, Bukannya 2 atau 3%? aduh Res, aku dulu ya, cuma 0,5 itu pun satu kali loh Oh. dapatnya. Sudah gitu pernah nih ya, aku pernah nih Re. Kita kan dapat nih closingan ya, kita kan juga nggak tahu dong. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa komisinya kali ini diganti menjadi voucher MAP. Coba. Aduh, ya ampun. Bukan karena perkara kita mau dapat voucher MAP segini tebelnya ya. Pernah voucher MAP 5 juta buat apa? Ya kan kita malah ngabisin di Sogo. Ya nggak sih? Lo kita mau duit. Ya kan nggak bisa buat kebutuhan hidup ya. Nah, pernah pengumuman tiba-tiba diganti menjadi voucher MAP. Ya, Lemes. daripada kita nggak dapat apa-apa, kita ambil lah, mau kita beliin jam apa, cuma bukan itu, kita mau kepingin dapat duit kan. Betul, sebenarnya betul. Kan bisa juga untuk bayar listrik atau ya. apa segala macam. Dan memang bener ada pencapaian juga Re, misalnya kita dapat trip ya, tapi jujur tripnya tuh aduh, dibandingkan dengan Vision sekarang nggak ada apa-apa ya. Tripnya tuh ya ada tripnya, cuma
nggak enak ya, karena kayak bener-bener di-tightin gitu loh, kayak diketatin jamnya gitu, turnya gitu ya. Karena kita kan nggak boleh lama-lama, nggak ada Setuju. tuh tur kayak Vision bisa 2 minggu. Kalau bisa lu ketat pulang Senin dan datang lagi ke kantor, nggak Iya, pastilah nggak itu ada, karena nggak waktu izin makanannya cuti. apa. Iya, Itu potong cuti tahunan juga kan, Ci? iya sebenarnya Sorry, sorry. Oke. potong cuti. Sudah gitu tetap aja teman-teman ya kita diteleponin terus, Bu gini gimana sih, siapa bilang, aduh teman-teman udah gitu makanannya apa semua kan beda ya, mungkin dia ambil trip kalau bisa yang paling biasa-biasa aja, Oke. yang paling murah meriah, hotelnya juga bintang 4. Tapi ya bagi kita waktu itu ya sudahlah, ini kan buat pencapaian, ya udah Senang-senang kita, aja dulu, happy-happy ya aja kita ya. berangkat, cuma tetap aja teman-teman diteleponin juga ya kan, tolong ini dijawab approvalnya atau apa, Kalau sama kayak gitu, aja. Ci, sorry aku potong. Boleh ajak keluarga. Bah, boro-boro rere. Ya kan kita mau ngajak pasangan aja ndak boleh. Nah sekarang gini, kita kan pergi bersama atasan. Kadang-kadang kita dapat trip kan pasti atas juga nggak dapet dong, karena kan pencapaian kayak pencapaian satu ini Satu dapat renceng lah. nih ya. Nah, yo yang atasan kita jaga bawa pasangannya, pasang kita, ya dia iri dong, dia cengok kayak ini. Dan kalau bisa teman-teman ya nih ya, kalau dulu aku di bank ya, kan kita kan pasti kan kamarnya kan sudah dibagi, Re. Kita kan pasti twin sharing. Lah kalau bawa pasangan kan kamu kamar sendiri dong itu. Dan nanti yang ini sama siapa? Hmm. Nah, itu sudah dibagi. Kalau bisa kan kita kan tight, ada budgetnya dong. Ya kan, kalau bisa kan kamarnya yang twin sharing udah pas, genep. Kalau kita bawa pasangan lagi kan lah, nanti kan satu lagi sama siapa tidurnya. Nggak pernah teman-teman, Nggak nggak ada ya. pernah. Dari zaman Daniel pun pernah pergi trip juga, dia juga tidak membawa saya juga. Saya juga pernah pergi trip juga, tidak pernah Even anak membawa. pun juga nggak bisa, Ci. Nggak bisa, apalagi ya kan. Karena bawa pasangan aja nggak bisa, apalagi anak dipikirkan kan ribet. Oke. Itu loh teman-teman. Ya sebenarnya apa? Ya itulah suka dan dukanya ya Ria. Tapi kita terpaksa karena kita masih mengikuti Nggak ada sebagai pilihan juga. karyawan. Setuju. Iya. Nah, itu Ci, mau tanya lagi nih ya. Apa sih? Tadi kan Cici udah cerita tuh, oh Rico Denny. Yang dilihat sama Ko Daniel, Civero dari Vision itu apa sih yang membuat, oh oke deh, gue jalanin. Iya. Nih satu ya, nggak ada modal. Ya kan? Itu satu. Kalau bagi saya ya, kenapa tidak nothing tulus? Kita nggak ada modal sama sekali nih. Ya kan cuma modal ujian AAJI doang. Katakanlah nih terjelek, gagal misal ya, nggak ada sakit hati, ya sudah kita balik lagi ke karyawan, ya kan? Nah itu yang pertama saya lihat. Kedua, memang benar nggak ada resiko juga, karena kita kan nggak perlu kan sewa kantor, sewa ruko ya, karyawan nggak perlu, ya kan? Dan yang ini yang paling penting kalau saya ya, kita punya waktu bersama keluarga. Kalau tadi saya punya kendala kan persimpangannya nih, saya juga mau punya income, saya mau bertahan karir, tapi saya juga pingin keluarga saya juga, anak-anaknya juga baik bersama saya, ya kan? Kalau ini kamu kita punya waktu, kita bisa atur waktu itu bersama dengan keluarga, jadi anak juga tetap dapat perhatian kita, tapi kita tetap dapat income-nya. Karena sebenarnya kita mau karir setinggi-tingginya ya, kerja di perusahaan apapun dengan karir tinggi, apa sih ujung-ujungnya, Re? Tetap UUD, ujung-ujungnya duit, ya nggak sih? Nah, kalau kita punya duit banyak, tapi kita punya waktu sama keluarga, itu jauh lebih happy. Setuju. Jauh lebih happy Betul, betul, sebenarnya. betul. Karena sekarang ya banyak ya bilang, oh papa kan kerja cari uang gitu kan. Sebenarnya anak itu, kalau saya Ci ya, kalau saya ngeliat anak itu bukan butuhnya hanya duit aja tok. Iya, betul. Mereka butuh waktu interaksi sama kita. Iya, betul. Main sama kita loh. Meskipun sederhana, kamu cuma lari-larian, petak umpet, tapi itu dia happy Setuju. banget. Dan itu pun berlaku sama orang tua kita, Ci. Ya. Ketika kita sudah dewasa gini, misalkan orang tua udah sepuh, mereka nggak butuh duit kita sebenarnya. Mereka cuma Iya. butuh waktu kita. Iya, dia butuh perhatian Iya, kita. ajak makan, jalan-jalan, Iya, kita dateng, datang aja gitu kan, ngobrol, main. main, Itu mereka seneng gitu. bawa anak, ya kan, dia kan ngeliat cucu ya. Itu udah seneng banget.
bagi dia. Selain itu kan akan lebih seneng kalau nih mama kita ada duit. Waduh, lebih gini loh maksud saya ya. Tuhan juga tahu, Vero ya kan masih inget gitu loh akan keluarga ya kan, bukan kita diberkati jadi sombong ya kan, tapi kita juga nih memberkati orang lain, memberkati keluarga kita sendiri. Nah, Ci, tadi kan Cici bilang kan di kantor itu kalau ketahuan jalanin kerjaan lah di Hmm, luar hmm, kerjaan sekarang itu bisa dipecat. ya. Nah, terus dulu di awal-awal ngerjain jalanin vision itu gimana, Ci? Nah, gini teman-teman ya. Ini yang saya cerita sini ya. Jadi kan namanya juga kita kan mau bikin coba dong. Apa bener ya cara vision ini bener-bener manjur gitu loh. Karena kalau kita lihat pencapaian vision kan gila, gede-gede banget. 25 miliar seminggu ya enggak? 35 miliar. Itu aja kalau kita lihat ya pencapaian vision satu minggu tuh itu setahunnya Bang. Bang kali. Gila seminggu ya. Pakai Iya. cara apa ya? Sementara ingat teman-teman, saya di bank tidak pernah diajarin caranya, cuma dikasih produknya doang. Nih produknya, ya kan? Belajar ada training tapi training produknya doang, tapi tidak diajarin bagaimana cara deketin orangnya, ngomong, jelasinnya itu nggak pernah. Dan ditekan lagi, ditambah ditekan, tambah banyak terjadi banyak kesalahan miselling ya, karena dengan kita ketakutan target ya kan, Asal kejual kita aja yang penting. yang penting tanda tangan, bodoh amat orangnya ya kan, ngerti atau kagak ya enggak, yang penting aku selamat nggak dimarahin. Setuju. Itu jadi salah pikiran kita, bukannya malah mindsetnya menolong orang. Sebenarnya kan asuransi itu nolong dia, Setuju. dia sakit kritis ya enggak, tapi kalau aku pokoknya aku selamat ya kan, nggak dipecat, aku nggak ditegur, target tercapai, tanda tangan. Itu saya dulu jahat ya kan, banyak dosanya ya nggak? Ya tapi division ini bertobat teman-teman, jadi sadar, hei kamu bukan itu nanti uang akan dapat komisi datang berikutnya setelah kamu nolong orang. Itu menjadi berubah total. Di situ aku lihat vision bagus sekali. Nah itu aku penasaran pernah gini ya. Jadi kan saya juga sebelum saya memutuskan resign ya. Jadi kan waktu itu join dulu Daniel 2016 tuh join dulu Daniel. Aku tuh belum mau. Ya, aku juga belum pernah datang juga ke UOB ya. Aku nggak pernah mau ikut, tapi aku suka denger dia cerita. Ini hebat-hebat orangnya. Cuma setiap kali kalau tidur gitu dia cerita, ih ini bagus tuh Fer. Tapi aku nggak pernah mau, karena aku pikir gak mau cari penyakit ya. Aku mau tetap di karir ini. Nah lama-lama aku penasaran, karena pernah Daniel cerita, Fer aku closing nih, cukup lumayan preminya. Aku penasaran kan gini, kamu gimana caranya, kok hebat kamu gitu kan, kok pinter sekarang gitu closingannya gitu kan, kamu caranya gimana. Dia nggak mau ngajarin teman-teman, oh aku nggak mau ngajarin kamu ya kan, kamu harus datang dulu ke UOB gitu. Itu pertama kali jadi dia tuh dia kan sambil kalau setiap kali pulang kantor kan dia jemput aku ya, jemput saya gitu. Nah dia cerita, Fair aku tadi tuh closing gede, lumayan gede sih preminya, kalau nggak salah 7 jutaan lah. Nah aku heran ya, wih kamu kok jadi pinter sekarang. Nah tapi dia nggak mau ngajarin saya, sampai saya kilik-kilik ya sambil tidur gitu, ajarin dong gimana caranya ngomong kayak. Dia nggak mau ngajarin, dia bilang saya harus datang dulu ke UOB. Pinter kan. Nah saya penasaran ya, kayak apa caranya kan ngomongnya, karena saya juga tahu kita di bank juga seneng pasti kan dapat yang segitu ya. Nah itulah membuat saya tuh coba datang ke UOB. Tapi ingat teman-teman ya, saya juga masih ada hati yang keras waktu itu kan, takut juga gitu kan, takut juga. Nah itu ya pasti ada on off-nya ya, tapi itulah saya bersyukur suami saya tuh tidak menyerah ya untuk mengajak saya ke sini itu teman-teman. Ya meskipun saya juga awalnya nggak mau sama sekali, tapi dia terus bilangin bahwa ini bagus. Ternyata saya baru tahu sekarang bahwa ini bisnisnya memang menolong saya sampai sekarang. Setuju. Coba kalau saya nggak mau buka hati, buka pikiran, tetap terus keras ya, dan makan malah ribut sama dia, mungkin saya nggak jadi di sini. Betul. Setuju. Itu. Oke. Nah, Ci, tadi kan udah cerita tuh kan, maksudnya
Civero yang tadinya keras kepala, ibarat kata tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, lebih karena ya udah deh gue buka pintu. Nah, Ya, terus ada nggak sih Ci pengalaman unik dikala ngejalanin Vision? ada. Jadi gini teman-teman, ini yang sudah jalan berdua ya. Wah, saya kan selalu berdua sama dia nih, ya kan? Pasti kan kita pergi bareng, pagi-pagi kita pergi bareng. Kalau pengalaman unik saya ya, satu, saya bisa mempunyai waktu bersama dengan suami saya ini. Akhirnya, dulunya kita sendiri-sendiri ya, bahkan makan siang aja kita susah, ya kan? Nah, tapi akhirnya kita bisa berduaan nih. Di mana-mana semobil berdua, pergi bareng, ya kan? Ketemu nasabah bareng, prospek bareng. Nah, kita pernah nih punya pengalaman teman-teman. Jadi, kita kan selalu pagi-pagi ketemu orang. Kebetulan ketemu orang ini dibatalin. Nah, kita kan sayang ya, kita udah pergi, udah pakai baju rapi, ya kan? Merasa, aduh, kita ngapain ya? Udah daripada kita pergi ke mall malah buang duit. Nah, suami saya tuh kan kreatif ya. Kenapa enggak kita coba canvassing ya kan untuk supaya mengisi waktu gitu kan? Ya boleh juga lah. Nah, kita canvassing di rumah sakit. Waktu itu kita pilih rumah sakit yang anak-anak tuh kita anak-anak lahir di situ. Jadi 3 kali di rumah sakit itu kan udah hafal ya. Susternya tahu, semua tahu lah. Sampai saya datang aja masih kenal lah. Ini ibunya udah lahir 3 kali atau udah ngerti. Nah, kita pilih rumah sakit itu. Karena kita tahu tuh lantai berapa yang kamar kelas 1, mana yang ruang operasi. Nah, kita pilihlah canvassing di situ, teman-teman. Cuma suami saya kan bingung, cara masuknya gimana, ya kan? Nah, tapi dia tuh kreatif nih. Nah, kita kan suami saya punya kartu AAJI itu. Kan dulu kan namanya Daniel ya. Kartu AAJI dijadiin name tag. Oh. Nah, pakai name tag supaya seperti karyawan kan. Pakai name tag. Kita caranya gini nih. Kita masuk ke ruangan yang VIP. Yang orangnya tidur sendirian. Kan udah pasti kan berduit dong ya. Nah, kita bilang, kan dulu kan kalau di lantai bawah ada yang orang bagian asuransi tuh. Betul. Nah, kita bilang, kita dari bagian asuransi di bawah. Bapak Ibu dirawat pakai asuransi apa tidak? Gitu ya. Tujuannya supaya dapat list nama. Oh, sampai segitu ya Ci? Nah, tapi itu berhasil loh. Jadi waktu itu ya, Daniel pakai name tag tuh. Ya aku pakai ini catatan kayak map ada kertas HVS udah kasih garis-garis tuh nama, alamat, nomor HP, tujuannya supaya dapat list nama kan. Nah, kita pertama kali dok, kita kan masuk ya. Ya Bu, kita dari asuransi di bawah. Kita mau nanya, Ibu, Bapak dirawat pakai asuransi nggak? Nah, kalau dia bilang, oh iya pakai, itu sama dengan kayak market survei. Oh pakai ya, pakai apa? Belinya tahun berapa? Saya katakanlah beli pakai dari kantor pakai apa? Catat nama kantornya, PT-nya. Nah, itu list nama. Bahkan ada yang bilang misalnya, oh nggak punya. Nah, yang nggak punya itu malah enak. Masuk market survei Nah, langsung. karena apa? Udah jelas itu bayar mahal. Ya kan, ya saya nggak punya. Aku malah seneng karena kita pernah sampai closing langsung on the spot loh. Di rumah sakit itu ada satu yang sakit istrinya, itu ada bapaknya nunggu suaminya. Langsung kita market survei, dia masuk 600.000 loh, Re. Meskipun 600.000 tapi kita tuh bangga banget karena itu canvassing loh. Cuma canvassing langsung dia mau, dia udah bikinin 600, waktu itu preminya 600.000 Re. Cuma aku sudah senang banget daripada kita buang-buang waktu yang nggak jelas. Nah, sampai suatu saat nih ya, karena melihat gelagat kita yang masuk kamar keluar, masuk kamar keluar ya, dan ada CCTV, bener nggak? Di lorong itu ada CCTV-nya tuh. Betul. Nah, kan kelihatan kita kok kayak, meskipun kita pakai baju rapi loh, Daniel waktu pakai jas ya, aku juga pakai blazer ya, rapi pakai sepatu, rok. Nah, lama-lama satpam mencurigai, Re. Baru mau Ya, nanya. karena gini, Dan, ada apa nih orang nih kan orangnya gitu. Nah, tiba-tiba saya lagi nanya-nanya nih ya, kaget di belakang tiba-tiba bapak satpamnya tuh. Ada apa nih? Wah, kalian di sini berdua gitu kan ya, kita langsung, wih mati lo, ada bapaknya di belakang ya. Kita suruh keluar. Keluar dulu Bu, kita mau ngomong. Bapaknya mau masih satpam mau ngomong. Itu ya kita dibawa ke ruangan satpam nih, Re.
kan ruangannya cuma kecil gitu ya, kayak di sidang gitu, duduk di bawah apa duduk di situ aku sama Ah, Daniel ya, ditanya-tanyain ngapain kamu berdua di sini tuh kan, mau apa itu apa itu yang kamu bawa, kan aku bawa catatan itu ya, dia mau minta data-data itu Re, udah banyak lagi lumayan ya. Nah aduh mati lu, kan kita bingung juga ya, ah, Pak, bapak ibu ngapain kok saya lihat bolak balik gitu ya. Nah, kita bilang, oh kita cuma mau ada tugas. Tugas dari mana? Kayak apa? Kan dia lihat nemtek kita juga bukan orang kerja di situ sebenarnya kan. Nah, anak saking ketakutannya ya saya juga bingung, saya juga ngomong sama suami, mati lu kita gimana dia. Nah, suami saya tuh keluarin duit tuh 100.000 diganggemin, udah lah Pak, jangan marah-marah Pak, ini Pak buat uang rokok deh Pak. Udahlah Pak gitu kan. Pertama bapak kamu apa nih, udahlah Pak jangan marah-marah deh Pak, kita cuma mau kerja Pak gitu kan ya. Nah teman-teman tahu ya, meskipun kita tegang kayak gitu ya di ruangan satpam ya, tapi keluar dari situ kita tuh ketawa-tawa loh teman-teman. Itu yang saya bilang, saya kalau nggak jalanin ini mungkin saya nggak punya pengalaman lucu-lucu kayak gitu karena monoton bersama dengan aja. suami saya, karena kita cuma pagi pergi ya kan, cuma WA doang gimana ya kan. Karena yang lihat CCTV juga anak pas suami saya, oh tuh anak gak dikasih makan tegur ya kan, cuma begitu doang, mau makan siang aja ndak bisa Re, Iya, betul. Tapi pulang capek. iya, sebenarnya kayak tadi Civero cerita udah ada perubahan semenjak Ko Daniel ke sini. Malam kan bisa ngobrol, Ci. Ya kan Nah tadi kan kalau tadi kan Civero bilang gua sampai rumah aja ya untuk ngobrolnya ngeluh segala ngeluh-ngeluh macam. Kalau sekarang kan si nih. Ko Daniel bisa ngobrol. Nah, kita malam ya, kita bisa review. Kita itu salah di mana? Misal contoh kita habis baru ketemu prospek nih. Kadang-kadang sampai mobil aja kita bisa review. Misalnya kalau closing, wah kita senang ya kan, asik kita closing ya kan. Kadang-kadang kita habis itu makan ya. Atau katakanlah nggak closing, kita bisa ngomong, tadi tuh salah apa ya? Tadi kamu ngomong gini sih tadi sih. Nah, jadi kita bisa memperbaiki. Betul, betul. Disitulah bisa tahu, oh ternyata si Daniel itu punya kekuatannya ini. Dulu saya nggak tahu tuh dia, karena apa, kita dulu persaingan ya kan, kita saingan, kita cuma mau nyelamatin diri Tutup masing-masing. diri lah. Aku jagain nasabahku, dia juga. Tapi dari sini aku bisa tahu, ternyata Daniel itu punya kekuatan ini Re. Oh dia tahu isi Vero punya kekuatannya ini. Nah itulah kita makin jadi kompak, makin lebih kolaborasinya tuh bagus gitu loh. Berarti ya di sini Cici, Nah kalau maksudnya Koko sama Cici juga ibarat kata jadi lebih harmonis ya. iya. Berubah dari segi. Iya, bahkan kalau kita berantem pun ya lebih cepet baikannya. Karena apa? Habis itu kita ketemu orang lagi, jadi udah kita baikan aja deh. Kan pokoknya kita rubah aja deh. Nanti kamu jangan ngomong itu lagi, oke gitu. Atau tendang-tendangan ya. Nah, kalau saya terlalu banyak ngomong, disikut gitu sama dia ya kan. Nah, disikut gitu. Udah, stop. Dia mau masuk market survei. Tapi teman-teman ingat ya, itu malah jadi, oh aku tahu karakter Daniel. Oh, Jadi mengurangi keributan sebenarnya. Pas dia tahu, aku tahu dia begitu, oke aku meredam ya kan, daripada nanti aku malah malah jadi malah nggak bisa closing ya kan. Nah, dia juga tahu aku, oh dia juga cooling down. Itu teman-teman, dulunya kita nggak tahu. karena dulu berdasarkan ego dan emosi Iya. masing-masing. Ego masing-masing, belum lagi kita punya atasan masing-masing kan, pusing masing-masing. Ya nggak, kita malah tambah apa ya, kita banyak ributnya tuh di anak sebenarnya, karena pas pulang rumah aduh anaknya berantakan atau makin lagi sakit Re, sakit kita nggak bisa handle, dia nyalain aku juga, aku nyalain dia juga, lebih banyak ributnya. Kalau ini ya aku bisa tahu dia pada saat lagi apa mungkin marah atau apa atau ngomongnya, aku tahu udah aku cooling down aja supaya kita Karena lebih. karakternya jadi lebih ketahuan, Ci. Iya, itu aku merasa di sini ya, bersyukur banget Tuhan itu baik, aku bisa ambil kesempatan ini Re. Coba nggak gitu, aku nggak punya apa-apa pengalaman bersama dengan dia, cerita bersama dengan dia, bahkan aku nggak tahu kekuatan dia sebenarnya. Nah, kan tadi Cici cerita tuh panjang lebar segala macam. Oke, nah
Apa aja sih Ci yang udah didapetin di Vision ini? Pencapaian lah, Ya, apapun gitu. puji Tuhan ya teman-teman, kita kan memang ada pencapaian trip ya, champion, dapat puji Tuhan. Terus udah gitu kita kan juga ada ya untuk anak-anak ya, kita juga mau liburan bersama anak, mau pergi nggak harus kayak dulu kan, cuti, repot gitu kan ya. Kadang-kadang cuti aja nih teman-teman ya. Kita kan ada dulu namanya block leave Re. Ya, betul. Jadi block leave itu kita harus ambil 7 hari kerja. Nah, berturut-turut. Nah, biasanya kita tuh sudah planning tuh. Kita mau ke Bali atau kita mau pergi yang jauh ya. Kan ingat kita kan punya atasan dong. Saya Daniel ngajuin ke atasannya nih. Di Kita ACC. Nah, kita udah janjian ya tanggal segini tambah tanggal segini ya. Aku kan ngajuin ke atasan kan. Daniel di ACC misalnya gitu. Akunya enggak. Waduh, teman-teman itu ribut lagi loh. Mati loh kita kan, apalagi ya misalnya ya Udah kita beli sudah tiket, beli tiket. Saya hotel. pernah nih ya. Aku ngomong sama atasanku ya, aduh Bu, tolong Bu, saya tuh sudah beli tiket kebetulan karena ini suami saya juga sudah cuti dan dia dikasih ya, di approve. Saya minta tolong deh Bu, saya akan kerjain deh ininya dulu kerjaan saya sampai sebelum cuti itu. Nggak bisa loh, malah tambah gini, siapa suruh kamu beli tiket, malah tambah dikitin, mati dah loh. Itu pulang rumah ya saya juga bingung Ngomong apa ya? jelasin ke Daniel tuh gimana, karena Daniel pasti marah-marah gitu kan, tambah nyalain dasar tuh atasan tuh. Aduh ya ampun, itu saya udah bilang, ini yang saya bilang teman-teman, ini nggak bisa dibeli pakai duit. Karena apa? Saya baru kali itu tuh bisa pergi ke kebun binatang hari biasa, ya kan? Pergi ke kebun binatang hari weekend yang ada nonton orang, bukan nonton binatang, ya kan? Kita ke kebun binatang mau nonton binatang. Nah, itu kita bisa pergi ke hari Selasa, hari Kamis dengan nonton binatang, ya kan? Sepi ke mall. Nah, itu termasuk pencapaian menurut saya ya. Selain uang kita bisa dapat ya kan, bisa beli mobil ya, puji Tuhan. Nah, tapi itu yang paling penting karena tadi saya bilang waktu nggak bisa kembali. Uang bisa kita cari. Uang bisa kita cari teman-teman, tenang aja. Tapi waktu nggak bisa balik lagi. Oke, sama waktu itu juga Civero pernah cerita gitu ya. Sekolah anak itu tetap ada di posisi yang terbaik gitu kan, karena kan banyak kejadian nih ketika si pencari nafkah lah ya, terutama pass away atau meninggal dunia, mau nggak mau anak salah satu korban pertama ya Ci. Iya, Dan pasti. tadi ya sekolah tempat sorry bagus, Iya, tiba-tiba berubah kita menjadi yang turunin. kurang. Ya itu pasti Re. Ya karena apa yang saya bilang, biaya hidup kan jalan terus ya. Meskipun suami sudah tidak ada kan, suami meninggal ya 2020. Tapi ingat tidak ada tuh excuse tiba-tiba sekolah, oke ibu diskon 50%, anak 3 kasihan. Nggak ada teman-teman. Yang ada tetap aja saya ditagih uang sekolah itu. Meskipun masih berduka berat, tetap aja saya harus bayar. Ya kan? Dari mana uangnya? Makanya kenapa saya bilang kita seorang single parent ya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti harus cari duit buat anak. Banyak kan kita dengar cerita di luar kan, yang langsung mungkin dulunya nggak pernah kerja, terpaksa bikin roti misalnya gitu ya. Kalau misalnya dia bisa bikin kue ya, bikin kue, mungkin bisanya coba jual gado-gado. Apapun dilakukan untuk apa? Ya anak. Kita nggak mungkin dong suami PSW kita juga ikut-ikutan lah. PSW kan nggak mungkin ya. Anak gimana? Nah, itu kan yang kalau kita lihat di berita-berita aja, orang yang mungkin di kampung-kampung stres, ya nggak, udah minum baygon, bunuh diri. Itu benar-benar sudah desperate, ya kan? Tapi kalau kita perempuan yang bener ya, kita akan berusaha mati-matian. Bagaimanapun caranya, mau jualan tadi gado-gado, bisa coba usah ngulek doang, ngulek deh, ya kan? Atau bisa bikin roti ya, bukan open PO. Demi apa? Demi dapat duit. Karena kita harus biaya hidup, jalan terus. Nah, buat ibu-ibu sekarang yang masih kondisinya aman, coba deh buka hati ya. Bukannya apa, kita bukannya doain ya Ci ya, bukan, tapi itu kondisi yang kapanpun anytime kita pernah bisa terjadi. Justru malah saya di sini juga menguatkan perempuan harus mandiri. Setuju.
Jangan mengandalkan orang ya. Apa perempuan misalnya ada mengandalkan suami banget, dia juga bukan Superman. Superman bisa sakit ya Betul. enggak. Justru malah kita harus mandiri, tunjukkan pada suami ini aku juga bisa. Mungkin dia malah lebih cinta, lebih bangga, wah hebat, aku bersyukur dapat pasangan kamu ya enggak, ketimbang yang enggak bisa apa-apa. Karena kejadian kita tidak pernah tahu, Betul, betul. tapi kita sudah siap, sudah punya kemampuan, sudah bisa mandiri setidaknya gitu loh teman-teman. Nah, Ci, nih udah mau di akhir nih, gile. Nggak berasa nih, kayaknya hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton saat ini, Ya, terutama para sesama perempuan lah, mungkin buat ya, nguatin juga gitu. ya, nih ya teman-teman ya, saya cuma kasih sharing dari pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Yang saya bilang, kita jadi perempuan tetap harus mandiri teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita nggak bisa mengandalkan orang, mengandalkan pasangan, mengandalkan orang tua kita pun juga nggak bisa. Ya kan, di saat seperti saya, posisi saya ini ya kan, saya single parent, suami meninggal, saya ada 3 anak yang harus saya hidupin, ya kan. Nah, ini kenapa saya menguatkan teman-teman, bisnis ini yang menolong saya teman-teman. Ya, bisnis vision ini yang menyelamatkan hidup saya. Saya juga bersyukur banget suami saya waktu itu tidak menyerah untuk mengajak saya, meskipun kita ada ribut ya, tapi dia terus ajak saya ke sini gitu loh, dan sampai saya mau akhirnya jalanin berdua dengan dia full time. Ya, tapi di sini saya bersyukur. Bersyukur banget Tuhan baik, karena saya punya pengalaman bagus bersama suami saya. Bahkan sampai dia meninggal pun income-nya yang didapat waktu dia ada itu lari ke saya lagi teman-teman. Ya, income itulah yang saya bisa pakai buat biaya hidup yang habis itu saya harus bayar lagi kan. Dan bisnisnya saya kerjain terus sampai hari ini. Untuk apa? Untuk masa depan saya dan anak saya bertiga. Karena anak saya masih kecil, masih panjang perjalanannya. Karena sekarang masih SD. Ya, anak saya yang kecil masih kelas 2 SD, kelas 4, kelas 6 sekarang. Tapi dulu ditinggal papanya, yang kecil masih TK, TKB, kelas 2, kelas 4. Teman-teman kebayang ya, itu saya pusing banget, saya pusing karena bukan perkara apa-apa. Kalau kita ditinggal suami nih pergi keluar kota 7 hari, mungkin kita akan belain mati-matian menjaga anak, ngurus ya kan, ngantar sekolah ya kan. Tapi kalau suami pergi dan tidak kembali, Hmm, siapa yang mau bantuin? Siapa? betul. Nggak ada. Teman-teman tahu, bisnis ini menyelamatkan saya banget. Kan dari sini selain saya punya income, sampai sekarang anak saya tetap sekolah di tempat yang terbaik, bukan saya pindahin. Bahkan yang gede sudah lulus SMP, ini mau masuk SMP ya, udah bayar semua uang pangkalnya, seragamnya semua dari income vision. Bahkan saya masih bisa punya waktu dengan mereka, kayak mereka ujian nih Re, kan baru ujian, saya masih bisa belajar bersama mereka. Coba kalau saya kerja di kantor, ayo tiba-tiba anak saya, ma ulangan tolong bantu, tambah stres. Iya. Ya teman-teman, buka hati, buka pikiran. Kenapa tidak? Bisnis ini sudah menyelamatkan saya sama 3 anak saya. Ditinggal suami saya masih bisa hidup, masih anak-anak masih baik, masih bisa les, masih bisa sekolah, masih bisa liburan kita. Nah, kebayang teman-teman kalau kita di tempat lain, Betul. nggak tahu jadi apa, atau mungkin kita harus punya bisnis sendiri. Saya juga nggak tahu bisnis apa. Kalau perempuan cuma bisa begitu doang ya kan. Nah, teman-teman buka hati, buka pikiran. Bisnis ini sudah menyelamatkan saya, pasti bisa menyelamatkan teman-teman juga. Betul. Karena kondisinya ketika si pencari nafkah atau suami itu berpulang ya Ci ya, kita bilang ya, beban itu langsung transfer ya Ci. Nggak bisa Iya, kita bilang, nggak Tuhan bisa. tunggu dulu deh, Iya. gua lagi mau pemulihan dulu gitu kan, Aduh, masih nggak shock. bisa, Ci nggak ya. bisa, Re, nggak bisa. Anak Itu nangis, makan, Nah. lapar, mau nggak mau harus. udah gitu gini ya teman-teman, ini saya juga sharing tiap tambah dikit ya.
kita kan bukan hanya membangkitkan ini kan karena berduka ya Ria. Aku juga kehilangan suami itu kan berat banget Ria. Itu nggak dalam sekejap bisa bangkit kembali, itu nggak Setuju, bisa, saya nggak tahu. bisa teman-teman. Saya juga punya waktu berberapa lama itu bisa bangkit kembali. Cuma teman-teman ya, ingat kita punya anak lebih kasihan, dia tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Betul. Tahu-tahu dia harus menerima keadaan ini, papa tidak ada. Apalagi kondisi waktu itu masih kecil banget sih ya. Nah, Dan halnya kalau udah SMA, iya, kuliah mungkin itu dia mungkin lebih Ini ngerti. dia nggak ngerti apa-apa, teman-teman. Dia cuma nangis, bingung, dan dia ngeliat saya nangis juga, kayak stres. Nah, apa yang terjadi kalau saya tidak bisa memberi contoh bangkit dulu nih? Ya kan, bahwa saya buktikan nih, mama sudah bisa move on. Ayo, kamu juga bisa. Ayo kita sama-sama. Ya kalau misalnya saya juga nangis terus, ngeluh, marah-marah, bagaimana anak saya coba? Masih kecil nggak tahu apa-apa loh. Saya kasih gambarannya yang nggak enak terus, kasihan. Iya. Saya cuma kasihan mereka teman-teman. Itu doang. Nah, Ci, sorry nih, aku ada sedikit pertanyaan nih. Berarti semenjak gini ya, di dalam hubungan rumah tangga pasti ada yang namanya ribut. Pasti Pastilah, gitu, nggak ada jelas. ibarat kata kayak di film-film tuh manis-manis gitu, Nggak enggak, ada, pasti ada ribut. Re, Saya iya. dan teman-teman juga pasti setuju. Cuman Ci, saya mau tanya, ketika dulu waktu kerja sama Division, konteks ributnya gimana? Maksudnya lebih besar kah atau lebih sering kah, atau ibarat kata intensitasnya dulu ributnya sampai misalkan contoh banting-banting itu piring segala macam, terus ketika Division oh ya udah ribut hanya sekedar hanya omong doang gitu. Gimana tuh, Ji? Itu bener ya. Jadi gini ya. Ini saya coba cerita teman-teman ya. Kalau dulu ya ribut nih ya, itu sampai pernah Daniel pulang loh ke rumahnya. Bukannya saya yang pulang ya, karena kebetulan Oh, bukan. dia yang kalau perempuan kan aku pulang ke rumahku. Ya, Lah ini pulangkan malah saja. terbalik. Ini dia pulang. Oke. Karena dia tahu dia punya mama di sini ya. Nah, saya kan dari Surabaya, gak ada mamanya. Kamu yang keluar. Saya pernah begitu loh, Re. Dia keluar nggak apa pulang ke rumahnya mamanya ya. Nah, teman-teman tahu kalau saya Division yang saya tadi bilang, karena kita banyak sering intens berdua. Nah, tiap hari keluar berdua, tiap hari berdua, ya kan, closing gak closing kita happy berdua, ngebakso berdua ya. Itu yang saya bilang, kalau kita ributnya diperbanyak, lah malah hasilnya malah nggak ada. Makanya kenapa saya bilang kita ribut ada, katakanlah di mobil, ya kan kita ribut. Tapi habis itu udah kita langsung baikan lagi aja. Besok kita saya mau ketemu orang atau kita habis itu kita mau rekrut orang. Kan kelihatan muka kita kayak habis Betul. ribut-ribut ya. Udah kita cooling down dulu ya. Aku dulu ya kan supaya kelihatan hehehe mesra lagi ya. Nah, tapi teman-teman tahu habis itu kita pulang ke rumah kita lupa. Iya. Habis itu kita ribut apa ya? Betul. Habis itu kita ketemu orang rekrut, kita malah rekrut dia kok. Setuju. Malah tambah kita, malah tambah jadi baikan lagi, malah tambah mereview. Berarti intensitas ributnya lebih rendah, Ci ya. Iya, jelas banget teman-teman, itu jelas 1000%. I see. Dan bahkan dengan anak pun kita bisa kolaborasi harmonis kan. ya. Iya. Anak sakit nih misalnya, ya udah Daniel dulu yang pergi, nanti aku nyusul. Misalnya katakanlah ketemu orangnya di mana, kamu dulu yang pergi, nanti saya nyusul pakai Gojek. Itu lebih bisa diatur ketimbang dulu saya di karyawan. Hancur lebur. Ya kan? Itu loh teman-teman. Betul. Nah, teman-teman just info aja, Civero itu dulu itu nggak bisa nyetir sama sekali. Ya, betul. Sampai semenjak di sini yang saya salut dalam artian itu bukan hitungan hari ya, Ci, harus mungkin detik menit lo berubah dari Iya. ibarat kata istri sekarang Iya. menjadi sekaligus kepala keluarga, mau nggak mau Iya. serba bisa. Iya. Itu dari yang nggak bisa nyetir ya teman-teman, Iya. bisa ke Jogja, Ci, kalau Iya. nggak salah ya. Nyetir Jogja ke bawa mobil Semarang. sendiri sama anak Iya, bertiga. betul. Itu saya salut gitu, bener-bener keren banget. Tapi ya itu loh Tre ya, yang aku bilang, kita kan perempuan, kenapa harus mandiri? Kenapa enggak teman-teman yang sekarang masih punya pasangan justru malah inilah saatnya kamu masih punya kesempatan loh. Betul. Nggak kayak saya dadakan langsung harus berubah. Mau nggak mau, Ci ya. Nah, mau nggak mau karena saya juga melihat anak saya juga kayak begini terus kayak kita nggak baik juga, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang punya pasangan sekarang, kenapa tidak sekarang lah teman-teman buktikan,
aku bukan pasangan yang begitu-begitu aja, aku juga perempuan mandiri yang bisa menolong kamu. Ya kan? Karena Tuhan menciptakan kita perempuan untuk sebagai penolong, benar ya? Nah, bukan perongrong ya, Re ya. Nah, itu loh teman-teman, jangan sampai kayak saya udah kejadian baru saya berubah total. Ya kan, dengan keadaan ini saya berubah total. Nah, itu teman-teman, dari sekarang belajarlah mandiri. Jadilah perempuan yang mandiri. Setuju banget. Itu. Oke, thank you Civero buat waktunya. Nggak berasa Sama-sama, 1 jam loh Re. kita ngobrol, 1 jam ini. 1 jam kita ngobrol. Saya banyak banget dapatkan insight dan saya yakin juga teman-teman banyak Iya. banget dapetin insight kali ini, terutama buat para perempuan, para ibu-ibu yang sekarang ini sedang nonton. Oke, Ya, Ci, thank you buat sama-sama. waktunya. Kita ketemu lagi nanti. Sama-sama teman-teman semua. Oke. Sama-sama, Re. Teman-teman, tetap dukung kami dengan cara like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Dan saya yakin pasti banyak banget tadi insight-insight menarik buat teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami, ada di couple-planner.id, dan nanti juga Civero, Instagramnya akan saya cantumkan di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye! Bye.